Super Fans ya. Ini turnamen futsal yang diadakan oleh Endes Futsal Sportainment begitu Pak Anto ya. Iya. Iya. Nah ini bisa dijelaskan nih, ini turnamen apa ini Pak Anto? Oke, kalau untuk turnamen yang kita mau selenggarakan dalam waktu dekat ini namanya ND Super Fans. Ya. Jadi turnamennya ini nih diikuti oleh basis atau fans club yang ada di Kabupaten ND. Jadi untuk saat ini sih baru ada beberapa fans club yang dalam tanda kutip sudah resmi. Oke. Jadi sudah punya surat dari basis fans club nasionalnya sendiri yang sudah terbentuk yang ikut berpartisipasi. Oke, jadi misalnya dari fans club dari Manchester United, Real Madrid gitu ya, kalau sudah punya legalitas, ini mereka bisa mengikuti turnamen tersebut begitu ya? Maaf Kak, agak putus-putus gimana Kak? Maksudnya kalau misalnya fans dari Manchester United, Real Madrid, ini kalau sudah ada legalitasnya mereka bisa ikut turnamen. Atau misalnya walaupun belum punya legalitas ini bisa mengikuti turnamen tersebut. Oh iya, jadi sebenarnya sih untuk fans club ini sih kita ada aturan khususnya. Yang paling pertama adalah ketika dia mau mengikuti kompetisi ini minimal dia punya pengesahan dari regional terdekat. Jadi kalau contohnya dia belum terbentuk, tapi kan untuk membentuk satu fans club ini dia harus melekat kepada regional terdekatnya, bisa di Momere, di Kupang. Sebenarnya sih itu persyaratan khusus yang yang pertama harus dia penuhi dulu. Baru ketersediaan jumlah anggotanya, karena kita bukan hanya untuk mau bermain futsal saja, tetapi ini lebih kepada saling silaturahmi, karena sudah lama antar fans club ini tidak pernah ada lagi di ND. Makanya ada aturan yang membatasi bahwa pemain itu ada yang 28 tahun ke atas dengan 28 tahun ke bawah untuk dalam pertandingannya. Jadi benar-benar ini bukan hanya menunjukkan kompetisi, tetapi ajang fun juga, karena kan kalau fans club ini kan bukan hanya milik anak muda, tetapi juga ada yang umur di atas istilahnya yang ya orang kaya juga, yang tapi walaupun sudah berumur tapi masih punya niat dan keinginan untuk berolahraga juga. Oke. Jadi dipecah dua tim begitu ya, ada yang 28 tahun ke atas, ada yang 28 tahun ke bawah begitu ya? Oh tidak, jadi kita gabung. Jadi skemanya kita untuk 4 pemain di dalam terkecuali kiper itu dia harus terdiri dari 28 tahun ke atas dengan 28 tahun ke bawah. Jadi ada 2 pemain yang di bawah 28 dan ada 2 pemain yang di atas 28. Dan agak sedikit ketat di aturan yang untuk pemain yang 28 tahun ke atas itu dia tidak bisa diganti oleh pemain juniornya, tapi hanya bisa diganti oleh sepantaran atau ya? umur dia, ya sepantaran atau umur di atasnya. Oke, baik, ini tujuannya apa ini biar ada keseimbangan porsi pemain yang bermain di dalam atau bagaimana ini? Tujuannya sih supaya merata sih sebenarnya, karena kita lihat kan tujuan utama dari Super Fans Club ini kan ajang silaturahmi antar fans club. Jadi karena kita mau ajang silaturahmi, walaupun ada nilai kompetisinya, tetapi kita mau untuk seluruh golongan umur itu tuh hampir semua golongan umur dia juga ikut berpartisipasi. Jangan kayak ketika dia sudah tidak sebagus dulu dia bermain futsal atau dia bermain sepak bola, tapi dia masih mau kepingin olahraga tapi tertutup dengan juniornya yang jauh lebih bagus. Tapi ini kita buat supaya merangkul semua, jadi bisa ajang silaturahmi, bisa ajang kumpul. Dan lumayan sih sebelum turnamen ini sudah dulu fans club yang vakum hanya sekedar kopdar yang diikuti oleh beberapa membernya saja, tapi ketika sebelum persiapan Super
Super Fans Club ini sudah mulai ramai kembali. Jadi sudah mulai kopda, ya sudah mulai aktif, sudah mulai banyak. Ya kalau di SD sini kita bisa lihat lah untuk yang semua fans club di seperti apa fans club di ND ini memang aktif, hanya memang jumlah personilnya yang berkurang. Ketika ada seperti ini, akhirnya mulai rame lagi, mulai kumpul lagi, mulai kopdar lagi, rame-rame. Jadi sekarang saya teman-teman yang fans club story di media sosial, story di WA, rame kumpul. Kayak tadi malam Chelsea sudah mulai kumpul-kumpul lagi, sudah mulai aktif latihan. Ini seperti perangsang begitu ya untuk teman-teman di komunitas ya? Iya, benar sekali. Sudah ada berapa nih yang mendaftar? Ada berapa tim yang mendaftar hingga hari ini? Sejauh ini sudah 10 sih. Agak membatasi karena memang kemarin targetnya kita 8 tim, terakhir yang jadinya 10 tim. 10 tim ini ada beberapa fans club yang jumlah jumlah membernya banyak, jadinya kita membolehkan untuk mendaftar lebih dari 1 tim. Pendaftarannya sudah ditutup berarti ya? Ya, untuk pendaftarannya sih sudah ditutup karena kita sudah drawing kemarin dan sudah ada 2 pool yang kita gunakan untuk kompetisinya, dan kick off-nya sih malam ini. Malam ini, nanti di mana nih lokasinya? Di Durian. Di sebelahnya RRI ND ya? Iya. Kamu mungkin mau live mungkin. Anto, sudah ada tim-tim mana saja nih yang siap mengikuti turnamen tersebut? Jadi untuk timnya ini ada ND United, itu basis fans clubnya Manchester United, kemudian ada basis fans clubnya AC Milan, kemudian ada basis fans clubnya Inter Milan, kemudian ada Pena Real Madrid, itu basis fans clubnya Real Madrid, terus Indo Barca, itu untuk Barcelona, Chelsea dan Liverpool. Ini jadi ada ada beberapa tim itu. Nanti berlangsung berapa hari turnamennya? Dia berlangsungnya hari ini dan besok, terus kemudian Senin sampai Rabu kita istirahat untuk ibadah Paskah, kemudian dilanjutkan semifinal dan finalnya di Senin dan Selasa. Baik, dan ini diselenggarakan oleh ND Futsal Sportainment begitu ya? Iya, ND Futsal Sportainment. Nah ini memperebutkan hadiahnya apa saja ini, Anto bisa disampaikan? Kalau untuk ND Superfans ini sih hadiahnya tidak besar sih, karena kita juga terus terang ND Futsal Sportainment ini setiap event yang dia buat sudah berjalan dari Februari ini sampai dengan sekarang, itu kita masih dalam artian mungkin meminimalisir budget. Jadi kita masih budgetnya masih kecil sekali, jadi belum terlalu banyak juga kita kerjasama dengan sponsor. Jadi memang untuk ND Superfans kita hanya siapkan 1 trofi dengan trofi bergilir, karena untuk ND Superfans sendiri di tahun depan ada season 2-nya yang kita akan buat secara kontinu, berkelanjutan. Dan siap menggandeng sponsor nanti ke depannya ya? Siap. Kalau untuk sponsor sih kita masih ada punya teman-teman, ada punya apa, kita ajak gabungnya menjadi sponsor, tidak. Jadi memang kita mau menunjukkan bahwa sebenarnya tidak perlu harus hadiahnya yang wah seperti apapun, tetapi yang penting ada kemauan, kita buat konsepnya sederhana, yang penting ND itu tujuan kami itu 1 tahun ini harus ada event futsal. Jadi bisa saja minggu ini selesai ND Superfans, kami buat lagi yang beda lagi. Jadi ada wadah untuk para pecinta futsal untuk terus mengasah bakat mereka ya dengan turnamen-turnamen yang ada begitu ya? Iya, jadi tujuannya supaya anak-anak itu kan dia sambil mengisi waktu sekolah atau waktu kuliah atau waktu kerjanya mungkin bisa rutin latihan. Oh ini besok nih ada mau event nih, kita main gitu.
walaupun hadiahnya kecil, tapi tetap rutin gitu. Oke, baik. Terima kasih informasinya Anto untuk RRI ND pagi ini. Sukses ya untuk turnamen ND Super Fans ini ya. Siap. Nanti, terima kasih Kak. Oke, semoga Real Madrid yang juara nanti ya. Siap. Siap, terima kasih. Banyak Selamat. persaingan. Oke, selamat beraktivitas kembali. Selamat pagi Anto. Siap, sama-sama Kak. Pagi. Pendengar, demikian wawancara kita terkait dengan ND Super Fans ya, sebuah turnamen yang diprakarsai oleh ND Futsal Sportainment ya, yang kick off-nya nanti akan berlangsung malam ini di lapangan futsal Durian. Untuk Anda fans klub ya dari beberapa tim tadi yang sudah disampaikan ingin mendukung, nanti bisa langsung ya menuju ke lapangan futsal Durian. Masih ada satu topik wawancara lagi yang kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini terkait dengan Kelurahan Rewarangga ya, yang siap mengikuti Lomba Kampung Wisata 2022. Nanti kita akan bersama dengan Antonius Andrianto Esos, Lurah Rewarangga. Tetap terus di Pro 1 RRI ND, Kanal Inspirasi. Pro 1